Halo semua, hari ini kita akan membahas mengenai pemisahan protein dengan metode SDS Batch yang merupakan rangkaian dari praktikum biokimia farmasi tahun 2020. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemisahan protein menggunakan metode SDS Batch. Selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu menentukan bobot molekul dari suatu protein. Dasarnya apa? Jadi, dasar dari metode SDS-Batch adalah pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul dengan cara melewatkan protein melalui pori-pori gel poliakrilamid. Nah, SDS batch berarti ada dua kata ya, SDS maupun batch. SDS merupakan kependekan dari sodium dodesil sulfat. Ini merupakan suatu senyawa deterjen yang berfungsi untuk melarutkan molekul hidrofobik. Selain itu juga sifatnya adalah dia bermuatan negatif. Dan apabila protein dilapisi dengan SDS, maka nanti akhirnya akan menjadi bermuatan negatif. Sementara PAGE sendiri adalah kependekan dari polyacrylamide gel electrophoresis. Jadi, electrophoresis menggunakan gel polyacrylamide. Nah, mengapa sih kok harus ditambahkan SDS? Ya, Anda lihat before and after, sebelum dan sesudah ditambahkan dengan SDS. Sebelum ditambahkan SDS, Anda lihat proteinnya strukturnya seperti ini. Ada muatan positif, muatan negatif, kemudian rantainya juga tidak linear. Namun setelah ditambah dengan SDS, muatannya cenderung negatif dan dia bentuknya lebih linear. Ya. Nah, PAGE atau polyacrylamide gel electrophoresis sendiri merupakan namanya juga polimer ya, sehingga dia adalah hasil dari reaksi polimerisasi. Polimerisasi dari apa? Adalah dari akrilamid dan juga bis-akrilamid membentuk suatu pori-pori, yang mana pori-pori tersebut digunakan untuk pemisahan suatu protein menggunakan arus listrik yang dipakai untuk menarik protein tadi. Nah, setelah ditambahkan SDS, protein menjadi bermuatan negatif, sehingga dia akan bergerak menuju ke kutub yang bermuatan positif. Nah, polyacrylamide sendiri merupakan suatu polimer ya tadi terdiri dari akrilamid maupun bis-akrilamid dengan struktur kimia sebagai berikut. Akrilamid ini akan mengalami polimerisasi jika ada radikal bebas, ya. Sehingga harus ada yang menginisiasi reaksi polimerisasi. Apa yang bisa digunakan? Misalnya adalah amonium persulfat atau disingkat sebagai APS. Nah, ini misalnya adalah poliakrilamid, ada persulfat, maka akan mengalami reaksi polimerisasi. Nah, selain itu ada reagen yang namanya TEMET, N-aksen tetrametilethylenediamin, yang dia juga berfungsi sebagai katalis reaksi pada reaksi polimerisasi. Nah, bis-akrilamid sendiri nanti akan membentuk crosslink atau ikatan silang di antara rantai akrilamid. Mekanismenya seperti apa? Ya, kalau ini kan di sini adalah akrilamid, nah ini bis-akrilamidnya di sini. Oke. Ini akrilamid dan bis-akrilamid dengan adanya APS atau amonium persulfat tadi akan membentuk seperti ini, polimer akrilamid. Nah, ukuran pori ini sangat tergantung pada rasio akrilamid dan juga bis-akrilamid dengan konsentrasi tertentu. Nah, biasanya digunakan adalah 29:1, yaitu 29 bagian komponen akrilamid dan 1 bagian bis-akrilamid. Kemudian konsentrasi gel yang biasa digunakan adalah 12%. Ataupun nanti kalau untuk praktikum biasanya kita menggunakan 10%. Mengapa? Kalau 12% itu terlalu tinggi sehingga protein-protein yang ukurannya besar dia tidak bisa akan terpisahkan. Sementara kalau 10% ini adalah yang sangat umum dipakai ketika kita melaksanakan penelitian di lab. Nah, Anda lihat di sini yang bagian hitam ini adalah rantai akrilamid, yang biru ini adalah bis akrilamid.
SDSP sendiri, prinsip pemisahannya adalah berdasarkan ukuran molekul, bukan berdasarkan muatan, karena tadi muatannya dibikin sama, semuanya adalah negatif. Nah, SDS sendiri, atau SDS batch ini ya, memerlukan tegangan dengan voltase tertentu, misalnya ada 200 volt, dengan waktu yang diperlukan mungkin ini bisa bervariasi tergantung dari berat molekul protein yang akan kita pisahkan, namun yang di praktikum biasanya adalah 2 jam. Kemudian derajat pemisahan ditentukan oleh persen akrilamid dan juga besaran medan listrik. Nah, semakin besar persen akrilamid, maka protein-protein yang ukurannya besar dia tidak akan bisa terpisahkan ya, karena akan berada di atas karena porinya semakin kecil sehingga protein-protein yang besar dia akan susah melewati pori. Nah, bagaimana dengan medan listrik? Maka semakin tinggi medan listrik, maka si protein yang bermuatan negatif tadi akan lebih mudah tertarik ke kutub-kutub positif. Nah, bagaimana terjadi pemisahan ya? Jadi protein dimasukkan dalam gel, dihidupkan alur listrik, kemudian protein yang bermuatan negatif akan bermigrasi melalui gel menuju kutub positif. Protein yang kecil akan lebih cepat melewati pori-pori gel, sehingga dia akan lebih mudah melewati gel. Dibandingkan tadi, kalau konsentrasi gelnya besar, maka protein yang bermuatan besar pasti akan susah. Ya, ibaratkan Anda berlari gitu ya. Kalau semakin banyak orang ya, semakin padat orang di sekitar Anda, maka Anda akan sulit untuk berlari. Namun kalau misalnya di situ tidak ada orang, maka Anda dengan leluasa bisa berlari. Nah, kita lihat di sini protein bergerak melewati gel dari kutub negatif ke kutub positif di sini. Kemudian di sini adalah gambaran protein struktur 3 dimensinya ditambah SDS menjadi linear. Kemudian dimasukkan ke dalam gel, kemudian mengalami pemisahan. Nah, tahapan kerjanya ada 5 ya. Nanti selain video ini Anda juga bisa saksikan video detail proses-proses yang dilalui ketika melakukan pemisahan protein dengan SDS batch. Video ini pernah kita buat di tahun 2018. Saya kira cukup bisa membantu pemahaman Anda. Tahapannya mulai dari pembuatan gel pemisah, gel penumpuk, penyiapan sampel, loading sampel, maupun staining ke dalam, staining menggunakan pengecatan dengan cat komasi blue, komasi brilliant blue. Ya. Oke, alat-alatnya ya ini yang bisa kita pakai adalah seperangkat alat SDS batch yang pernah Anda pegang saat praktikum yang pertama. Kemudian kita harus menyiapkan yang pertama adalah gel pemisah atau istilahnya adalah resolving gel dengan konsentrasi 10%. Ya. Jadi yang kita perlu tadi akrilamid bisa akrilamid dengan perbandingan 29 dibanding 1. Kemudian di sini kita menggunakan 2 jenis apa namanya? Untuk pembuatan gel ini kita pakai tris HCl dengan 2 jenis pH. Nah, untuk gel pemisah kita menggunakan pH-nya adalah 8,6. Nah, yang gel penumpuk nanti kita pakai pH yang 6,8. Mengapa menggunakan pH yang berbeda? Nanti silahkan Anda bahas di laporan. Oke, kemudian disiapkan komponen seperti ini, diaduk homogen. Yang terakhir adalah ditambahkan amonium persulfat 10% dalam air. Nah, ini harus dibuat baru. Mengapa ini harus dibuat baru? Dan ini kan tadi kan fungsinya adalah sebagai katalisator ya, dia sebagai radikal. Nah, mengapa dia harus dibuat baru ya? Nanti silahkan Anda bahas di laporan. Nah, ini pernah Anda dapatkan, pernah Anda praktikumkan di P1. Anda membersihkan cetakan, ya. Setelah tadi cetakan dibersihkan, bebas dari pengotor, dan dilakukan uji kebocoran, maka gel pemisah dituang ke sini. Kemudian dibuatlah gel penumpuk atau stacking gel, biasanya adalah 5%. Konsentrasinya adalah 5%. Nah, di sini pH yang digunakan trisnya adalah pH 6,8. Sama seperti gel pemisah, gel penumpuk ini APS juga dibuat baru. Dia dibuat yang terakhir. Nah, setelah ditambahkan gel pemisah, maka kemudian dimasukkan sisiran atau kom, dibiarkan berpolimerisasi, kemudian kita siapkan sampel.
Ya, sampelnya terdiri dari 10 mikroliter sampel protein yang akan Anda pisahkan ya. Biasanya kalau di praktikum di lab adalah fraksi sitosol, kemudian digunakan buffer sampel. Nah, apa saja komposisi buffer sampel dan apa gunanya buffer sampel? Nanti silahkan dibahas di laporan. Nah, setelah ini dicampur antara sampel dengan buffernya, campuran dididihkan dalam water bath selama 5 menit pada suhu 95-100 derajat. Mengapa? Tujuannya apa? Nanti silahkan dibahas di laporan. Setelah itu maka nanti sampel setelah dididihkan didinginkan dalam es. Kemudian ditentifus kurang lebih 1 menit. Nah, baru dimasukkan ke dalam sumuran. Ya. Nah, oke, ini tadi perbandingan antara low molecular weight versus high molecular weight protein. Mobilitas dari protein di gel ini tergantung dari apa saja. Mobilitasnya berbanding lurus dengan velocity molekul, berbanding terbalik dengan medan listrik, kemudian berbanding lurus dengan muatan molekul, dan berbanding terbalik dengan koefisien hambatan. Nah, setelah selesai, maka nanti di proteinnya akan diwarnai dengan komasi brilliant blue. Mengapa harus diwarnai? Ya, nanti silakan Anda juga bahas di laporan. Pewarnaan ini bisa dilakukan selama 30-60 menit. Kemudian setelah itu dicuci dengan air sampai warna biru menghilang sehingga tinggal warna biru pada protein saja yang akan muncul. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah protein ladder, protein marker dengan bobot molekul tertentu yang telah diketahui. Sementara yang sumuran yang lain adalah protein yang dipisahkan. Nah, apa itu protein ladder? Atau istilahnya adalah pristine protein ladder. Pristine ya, jadi protein tersebut telah diwarnai sebelumnya dengan pewarna tertentu dan protein tersebut telah diketahui bobot molekulnya. Misalnya bagaimana? Misalnya di sini ini ada berbagai macam produk, berbagai macam merek yang bisa kita gunakan. Bagaimana kalau misalnya nanti Anda mau penelitian, beli yang mana, Pak? Adalah belinya sesuaikan dengan keperluan Anda. Ya, misalnya mau memisahkan protein dengan bobot molekul 10-250, maka bisa digunakan yang di sini, yang di sini. Atau misalnya di sini ya, ini juga bisa digunakan. Nah, jadi protein-protein tadi diwarnai, kemudian dicampur, bobot molekulnya telah diketahui, kemudian ini ikut dimasukkan ke dalam sumuran untuk nanti digunakan sebagai penanda kira-kira protein yang Anda pisahkan tersebut bobot molekulnya berapa, ataupun protein tersebut ada atau tidak di dalam hasil dari SDS batch yang Anda lakukan. Nah, oke, misalnya ini ya, yang pertama protein ladder dengan bobot molekul yang telah diketahui, kemudian masing-masing bobot molekulnya ini adalah ada protein tertentu, misalnya ini myosin 200.000 Dalton, lisosim 14.400 Dalton. Kemudian di sini, dari sini bisa diperkirakan bahwa protein sampelnya ini berada pada posisi di antara 31.000 sampai 45.000 Dalton. Nah, untuk di praktikum ya nanti Anda silakan membuat persamaan kurva baku antara jarak tempuh antara protein berbanding dengan log dari bobot molekul dari suatu protein. Nah, ini ya misalnya bobot molekul versus mobilitas, sehingga bisa diperkirakan protein di sini nanti bobot molekulnya itu di rentang atau kisaran berapa kilodalton. Nah, demikian terkait dengan materi yang akan Anda diskusikan pada hari ini. Jadi kegiatan hari ini adalah nanti Anda akan mengerjakan soal secara berkelompok. Ya. Di sini sudah ada soal, nanti silahkan dikerjakan. Satu yang mungkin akan saya tekankan adalah di sini, soal yang ke-6, nanti Anda diminta untuk mencari aplikasi dari teknik SDS Batch dalam
dunia kefarmasian utamanya adalah Anda diminta mencari artikel ilmiah yang di dalamnya mengandung teknik SDS Batch. Bisa googling, bisa misalnya ini ya dengan PubMed, NCBI. Di sini kan jelas untuk keperluan artikel-artikel ilmiah dalam dunia farmasi, medis, biomedis gitu ya. Nah, tinggal dicari dengan kata kunci SDS Batch. Nah, ada artikel yang apa namanya free, ada yang tidak free. Misalnya nih, kalau saya ambil satu artikel di sini, ya, characterization of newly entered ini, atau bisa yang lain. Nah, untuk artikel yang membayar, Anda bisa gunakan fasilitas di sini. lib.ugm.ac.id, Anda akses jurnal, nanti Anda sign in menggunakan SSO, maka Anda bisa mengakses banyak jurnal atau di sini. Misalnya bisa di Sign Direct atau di Springer Link. Kalau Sign Direct saya contohkan ini ya, SDS Batch Purification, salah satu hasilnya adalah ini. Nah, ini setelah saya menggunakan eProxy UGM, saya bisa akses secara full. Ini yang saya download tadi, kata kunci SDS. Oke, ada. Jadi metode, oke di sini metodenya SDS Batch-nya untuk apa? Kemudian kita lihat hasil ya, di sini ada hasilnya. Ini tadi protein ladder ya, dari 10 sampai 250 kilodalton yang digunakan, sementara ini adalah hasil pemisahan protein yang diperoleh oleh peneliti tersebut. Nah, dari situ Anda bisa mengerjakan soal sebagai tugas pengganti laporan praktikum biokimia farmasi bagian pemisahan protein dengan SDS Batch. Oke, selamat bekerja. Terima kasih.